Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada saudara semua dimanapun berada, bersua kembali di dalam channel kami. Semoga bermanfaat dan dapat membagikan keilmuan-keilmuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari saudara. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana janji Mbah Salim kemarin, bahwasanya Mbah Salim telah memposting tentang duit koin Asma. Ya, di dalam tahap ini bukan uang, tapi duit koin Asma, yang mana videonya ada di sini. Silahkan dicek. Nah, kali ini Mbah Salim akan memposting, yaitu berbagai testimoni atas keberhasilan-keberhasilan dalam menggunakan duit koin Asma ini. Nah, bagi saudara, janganlah dibuang uang koin Rp500 tersebut. Siapa tahu bermanfaat bagi kita, walaupun bentuknya sederhana, namun siapa sangka nanti akan bermanfaat yang bisa mendongkrak kesejahteraan kehidupan kita. Nah, untuk itu para saudaraku, seperti halnya yang pernah dialami oleh Pak Rohani. Pak Rohani ini adalah sebagai seorang petani, yang mana beliau apapun kesusahan untuk membiayai anak sekolah, 2 orang, yang satunya SMP, yang satunya lagi SMA. Apalagi biaya iuran sekolah, seragam, dan kehidupan sehari-harinya tentulah kekurangan. Karena apa daya, hanya seorang petani buruh kasar mengandalkan setiap bulannya yang besar sangat mustahil. Namun di balik semua itu, Pak Rohani tidak putus asa. Beliau berikhtiar secara batiniah. Salah satunya, beliau pernah menggunakan duit 500 yang berupa koin. Dan beliau didapatkan dari seorang ahli spiritual yang mana sudah tidak diragukan lagi dalam kemampuannya. Nah, Pak Rohani mengamalkanlah ritual tata caranya untuk mendapatkan keberkahan di balik uang koin tersebut. Jadi setiap malam Selasa dan malam Jumat, Pak Rohani melakukan ritual itu, ya, berzikir untuk menambah power dan energi di dalam koin Asma tersebut. Setelah Pak Rohani melakukan ritual itu, 1 minggu belum ada perubahan, biasa saja. 2 minggu juga begitu, belum ada perubahan. Bahkan kehidupannya semakin kesulitan dalam hal ekonomi. Namun Pak Rohani tidak putus asa. Beliau terus mengamalkan ilmu itu. Ya, duit 500 itu diamalkan dengan memakai minyak misik dan minyak za'faron sesuai yang Mbah Salim tutorialkan di video sebelumnya. Silakan dicek di sini. Ya, videonya ini. Setelah itu, Pak Rohani menginjak hari ke-30. Ya, itu sudah genap 1 bulan kira-kira. Beliau tidak sadar. Pada suatu hari, Pak Rohani pergi ke ladang atau ke sawah untuk menggarap sawahnya. Saat dia bekerja di sawah tersebut, Pak Rohani didatangi oleh teman lamanya yang juga juragan tanah tapi berbeda daerah. Nah, temannya mencari Pak Rohani, dicari di rumah tidak ada, dan istrinya mengatakan bahwa Pak Rohani ada di sawah. Maka sang juragan tersebut datang menemui Pak Rohani. Bayangkan, seorang juragan memang itu teman lama sama Pak Rohani, tapi karena kesibukan masing-masing dan orang kaya, jadi Pak Rohani segan untuk bertemu dengan juragan tersebut. Namun apa yang terjadi? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba sang juragan itu datang menemui Pak Rohani. Memang beliau itu adalah teman lama. Sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Karena Pak Rohani tentu saja minder sama sang juragan itu. Lantas sang juragan itu sebut namanya saja Atmaja. Nah, Pak Atmaja ini datang menemui Pak Rohani di sawahnya.
"Hai Pak Rohani, sudah lama kita tidak berjumpa. Hari ini aku mendatangimu karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu," kata Pak Atmaja kepada Pak Rohani. Tentu saja Pak Rohani terkejut. Sang juragan kaya raya, memang beliau temannya, tapi tidak semestinya datang ke sawahnya. Ada apakah? Bila tidak penting, tidak mungkin datang orang kaya. Lalu pada intinya, setelah ngobrol ke sana kemari, Pak Rohani ditawari pekerjaan kepada sang juragan. Bahwasanya sang juragan mempunyai lahan yang sangat luas, namun kesulitan untuk mencari pekerja atau mencari buruh atau karyawan karena mencari kepercayaan itu sangat sulit. Apalagi perkebunan dan persawahan yang mau diserahkan itu sangat luas dan sangat menggiurkan. Tentu saja Pak Rohani tidak habis pikir. Kok tiba-tiba ada tawaran sebegitu luar biasa? Padahal Pak Rohani hanya mempunyai sawah 1 kotak saja. Itu pun dibantu dengan buruh tani. Tentu dalam kesehariannya pasti pas-pasan, bahkan kekurangan itu pasti. Lantas Pak Rohani tidak bisa berkata apa-apa untuk tidak menolak tawaran sang juragan. Serta-merta Pak Rohani menerima tawaran sang juragan tersebut. Dan sang juragan itu sebelumnya bermimpi bahwasanya di dalam mimpinya sang juragan Pak Atmaja, dia bertemu dengan Pak Rohani. Ya, di dalam mimpinya beliau merasakan bahwa saat dia mengendarai sebuah mobil, di tengah perjalanan ada begal yang mau menghadang sang juragan. Apalagi sang juragan itu sendirian. Dan sang begal itu ada 4 orang. Jadi serta-merta sang juragan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu menyerahkan semuanya. Nah, di saat menyerahkan hartanya itu, tiba-tiba Pak Rohani naik sepeda lewat jalan itu. Lalu Pak Rohani dengan sekuat tenaganya membela orang yang ada di dalam mobil yang dibegal. Nah, berkelahilah Pak Rohani itu kepada begal-begalnya. Lantas Pak Rohani memenangkan dalam pertempuran itu. Setelah mengetahui bahwa di dalam mobil itu adalah Pak Atmaja, teman lamanya, lalu serta-merta Pak Atmaja merangkul Pak Rohani itu. Nah, saat merangkul itulah Pak Atmaja terbangun dalam mimpinya. Padahal sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan teman lamanya itu dan tidak mengetahui bagaimana kondisi Pak Rohani. Nah, akhirnya esok harinya Pak Atmaja sang juragan mendatangi Pak Rohani di kampungnya. Setelah bertemu, Pak Atmaja ini miris melihat kehidupannya Pak Rohani. Pada akhirnya Pak Rohani diajaklah untuk bekerja sama kepada sang juragan. Sesaat kemudian Pak Rohani akhirnya bekerja di tempatnya sang juragan tersebut. Ada sekitar 5 bulan, 7 bulanan Pak Rohani bekerja. Dan Pak Atmaja sangat puas sekali dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Rohani dalam penggarapan sawah dan perkebunan. Akhirnya dipercayalah urusan perkebunan dan persawahan kepada Pak Rohani. Intinya Pak Rohani ini menjadi mandor di tempat sang juragan tersebut. Otomatis dalam perekonomian Pak Rohani naik drastis, tidak kekurangan seperti dahulu. Pak Rohani ini memang istiqomah dalam melakukan zikiran duit asma koin tersebut. Jadi tidak heran berbagai rezeki, berbagai keberuntungan akan menarik seseorang itu dalam meraih kekayaan yang tidak terduga. Jadi hal ini di luar dugaan Pak Rohani untuk mendapatkan harta kekayaan secara halal. Sebenarnya banyak sekali testimoni tentang Pak Rohani lainnya bagi yang sudah mengamalkan ilmu duit asma ini. Namun Mbah Salim hanya terbatas dalam menyampaikan, bahkan ada puluhan, ratusan testimoni. Hanya ini yang Mbah Salim sampaikan. Semoga menambah wawasan bagi saudara semua dalam menjalani keilmuan duit koin asma tersebut. Silakan diamalkan bagi saudara.
jadilah Pak Rohani lainnya dengan mendapatkan rezeki yang tak terduga, yang bisa mengubah kesejahteraan dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak kita, dan dalam masa depan kita. Amin amin ya robbal alamin. Silakan ikutin terus channel Mbah Salim. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.